Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, kembali lagi kita mengulas hal-hal yang harus kita ulas dengan logika dan pengetahuan yang cukup untuk membangunkan kesadaran kita bahwa akal yang diberikan Tuhan itu bagi kita betul-betul harus digunakan untuk memikirkan segala sesuatunya dengan pemikiran yang benar. Karena metode yang benar belum tentu juga menghasilkan pemikiran yang benar. Karena pemikiran yang benar itu adalah pemikiran yang disandarkan bukan hanya sekedar metodenya yang benar, tetapi juga landasannya harus benar. Kalau seseorang yang tidak punya landasan, meskipun dia menggunakan metode yang benar, maka hasilnya juga akan tetap tidak benar. Jadi pondasinya harus benar, metodenya baru harus benar, maka kemudian membuat satu kesimpulan juga akan menjadi benar. Begini, Kofizen semuanya, menjadi sebuah pertanyaan, apakah betul-betul Yesus itu adalah seorang muslim? Apakah betul-betul Yesus itu adalah seorang nabi dan bukan Tuhan? Berdasarkan dari diri Yesus itu sendiri, maka kita akan menjawabnya adalah betul. Mau kita tanyakan kemanapun, maka hasilnya adalah betul. Kecuali kita tanyakan kepada pendeta, kita tanyakan kepada ahli sejarah juga akan mengatakan, ahli sejarah yang betul-betul sejarah, betul ahli sejarah, sejarahnya Yesus, mereka pasti akan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, tetapi seorang yang suci, manusia suci, seorang yang disucikan. Dia punya Tuhan yang disembah dalam seumur hidupnya. Makanya kalau kita lihat di dalam banyak sekali ayat-ayat Bible, Yesus itu melakukan ibadah berupa sembahyang yang dia lakukan bahkan seperti umat Islam, yaitu ketika waktu subuh yang disebut sebagai selot atau selota. Jadi itu adalah sebuah bahasa Ibrani yang mengatakan selot atau selota, menunjukkan bahwa adanya ibadah menyembah kepada Tuhan yang disebut sebagai selota atau selot. Itu adalah sama seperti yang dilakukan umat Islam. Karena bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu yang mirip-mirip. Dalam bahasa Ibrani disebut selot atau selota, kemudian di dalam Islam disebut sebagai sholah. As-sholah itu dalam bahasa Arabnya adalah sebuah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. Di dalam sholat ada ruku, ada sujud. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus juga sama. Yesus Kristus itu juga sama-sama melakukan gerakan-gerakan sholat, yaitu ruku, berdiri, berdoa, tunduk kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang disebut sebagai The Great One atau Tuhan yang Esa, yang selalu dipuja-puja oleh Yesus, yang dipanggil oleh Yesus sebagai Bapakku, Bapakku, Bapakku. Kenapa Yesus memanggil Tuhan dengan Bapakku, Bapakku? Kata Bapak di sini bukan berarti ayah kandung. Itu yang banyak orang salah fahami. Tetapi memang ada kata-kata di masa lalu yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi menunjukkan satu kedekatan antara seorang hamba dengan Tuhan menggunakan kata-kata itu. Contoh, di dalam kalimat-kalimat orang Yahudi dikatakan bahwa orang Yahudi adalah anak-anak Tuhan. Ibrahim, Abraham, anak Tuhan. Kemudian banyak sekali orang-orang yang di dalam Bible disebut sebagai anak-anak Tuhan, termasuk Yesus. Apakah mereka itu adalah anak kandung Tuhan? Tidak. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Makanya orang Yahudi di dalam Al-Quran juga, mereka mengklaim diri mereka adalah nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang Yahudi ini disebutkan juga di dalam Quran, bukan hanya di dalam Bible. Di dalam Quran disebutkan orang-orang Yahudi itu mengatakan kami abna'ullah, anak-anaknya Allah, wa ahibba'uhu, dan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang Yahudi menggunakan kata abna'ullah, anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, itu bukan anak kandung. Maksudnya adalah kedekatan mereka dengan Tuhan sangat dekat sekali, seperti sosok ayah dengan anak. Makanya Yesus menggunakan kata wahai Bapakku bukan berarti Tuhan adalah bapak kandungnya Yesus, bukan. Tetapi Bapak adalah panggilan terdekat yang dilakukan oleh Yesus kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Nah, perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus itu sebetulnya menunjukkan
bahwa Yesus adalah seorang muslim dan beliau adalah seorang nabi atau rasul. Beliau sunat, beliau melakukan ibadah tadi kita katakan selot atau selota. Kemudian beliau juga melakukan ibadah-ibadah lain seperti puasa. Bahkan di akhir kehidupannya, kalau kita lihat, meskipun di dalam Islam dikatakan yang meninggal di tiang salib itu bukan Yesus, yang mati di tiang salib bukan Yesus, tetapi setelah orang yang mati di tiang salib itu diturunkan, diapakan dia? Apakah langsung dikubur di dalam peti, diberikan jas? Tidak. Dia dimandikan, kemudian dikafani. Setelah dikafani baru dikuburkan. Artinya Yesus, ya kan, Yesus itu bukan orang yang matinya diberikan kain-kain mewah seperti jas, seperti sepatu, tidak. Tetapi Yesus sendiri, ya, Yesus versi mereka orang-orang Kristen, ketika dia meninggal setelah diturunkan dari tiang salib, itu dalam sejarahnya dikafani seperti orang Islam. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya Yesus memang orang Islam dan ajaran yang diajarkan Yesus adalah Islam. Tetapi kembali lagi, Islam dalam bahasa Ibrani, karena Islam itu sendiri adalah bahasa Arab. Maka kata-kata Islam itu milik Arab dan menggunakan bahasa Arab, maka kita nggak akan pernah menemukan di dalam bahasa Ibrani namanya Islam, tapi menggunakan kata yang lain. Misalkan Shalom. Shalom artinya adalah keselamatan. Yesus mengajarkan keselamatan. Shalom dalam Islam adalah salam. Islam dan salam itu masih satu rumpun kalimat, diambil dari akar yang sama. Artinya adalah keselamatan. Meskipun ada yang mengatakan Islam berasal dari kata aslama yuslimu yang artinya menyerah diri, tetapi kata aslama yuslimu sendiri berakar dari kata salima yang arti keselamatan. Jadi kata salam, ya, salam dengan Islam itu adalah kata-kata yang identik dan semakna. Makanya ketika kita kembalikan kepada bahasa Ibrani, apakah ada kata-kata Islam di dalam bahasa Ibrani yang dulu pernah diajarkan oleh Yesus? Tentu saja ada. Hanya saja kemudian kata-kata itu dirubah oleh mereka orang-orang yang mengikuti Yesus dengan kata-kata yang lain. Tetapi jejak-jejaknya masih ada. Seperti contoh, Yesus itu adalah juru selamat dan ajarannya membawa keselamatan. Kembali lagi, kata selamat itu berasal dari kata shalom. Ya, dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Makanya ada istilah shalom aleichem. Shalom aleichem itu sama dengan assalamualaikum. Berasal dari kata yang sama. Al-Islamu bimakna salamah. Islam itu ada yang mengatakan artinya adalah keselamatan. Sama. Jadi keselamatan. Islam adalah ajaran keselamatan di dalam Ibrani. Kemudian di dalam diri Yesus, nama Yesus sendiri mengandung keselamatan. Yesus juru selamat, Yesus membawa keselamatan. Kan kurang identik apa lagi itu. Kemudian nama Yesus Kristus. Kristus itu adalah bahasa Yunani yang artinya seseorang yang diurapi. Kristus dalam bahasa Ibrani adalah Mesias. Nah, siapa Mesias? Orang yang diurapi. Ternyata di dalam aturan orang-orang Yahudi terdahulu, orang yang diurapi adalah mereka orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan. Para imam, para nabi, dan para rasul, mereka inilah yang diurapi karena mereka punya kedudukan yang suci, melayani Tuhan dan mendapatkan wahyu-wahyu dari Tuhan. Maka mereka diperlakukan dengan sangat mulia, salah satunya diurapi kepalanya dengan ritual itu. Itulah maka disebut sebagai Mesias atau disebut sebagai Kristus. Yesus Kristus yang artinya diurapi. Orang yang diurapi di dalam ajaran Yahudi adalah para nabi, para rasul, dan para imam, serta orang yang mendedikasikan dirinya sendiri untuk melayani Tuhan. Kurang apa coba? Jadi intinya ketika kita mengatakan Yesus Kristus, Kristus kembali kepada kedudukan seorang nabi. Yesus Kristus. Kristus artinya bukan Tuhan. Jadi kalau orang Kristen mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, kata Kristus sendiri bukan Tuhan. Kristus sendiri merujuk kepada nabi, kepada rasul, kepada imam, bukan kepada Tuhan. Jadi dari namanya Yesus sendiri sudah bertolak belakang dengan apa yang ditetapkan oleh orang Kristen. Yesus Kristus adalah Tuhan, sedangkan arti Kristus adalah nabi atau rasul atau imam. Jadi imam Yesus, nabi Yesus adalah Tuhan. Kan sudah bertolak belakang. Nabi artinya utusan, Tuhan adalah yang mengutus nabi. Coba logikanya dari mana? Di situ. Jadi dari nama Yesus, gelarnya Yesus sudah menunjukkan bahwa dia adalah seorang nabi, seorang muslim. Kemudian yang terpenting adalah Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya adalah orang Kristen.
Yesus tidak pernah mengklaim bahwa murid-muridnya adalah orang Kristen. Kristen muncul itu pada tahun 40 sampai 44 Masehi. Artinya 44 tahun ya. Pokoknya setelah kelahiran Yesus. Pada tahun 40 sampai 44 Masehi itu baru muncul disebut sebagai Kristen. Kapan munculnya? Itu di Antioquia. Di mana itu? Ya satu daerah ya, yang jelas bukan di daerah di daerah yang sekarang disebut sebagai Baitul Maqdis, bukan, tetapi di luar tempat Baitul Maqdis, di luar tempat Palestina, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Dan siapa mereka ini yang disebut Kristen? Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti Paulus. Jadi bukan pengikut Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Justru munculnya orang Kristen pertama yang mereka kemudian disebut sebagai Kristen itu adalah 40 tahun 40 atau 44 Masehi baru muncul orang-orang yang disebut sebagai Kristen, setelah Yesus dianggap wafat oleh orang Kristen, atau di dalam Islam setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke atas langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari mana ajaran Kristen? Tentu bukan dari Nabi Isa alaihissalam, bukan dari Yesus. Justru dari siapa? Dari seorang bernama Saulus. Nah, pengikutnya Saulus inilah yang kemudian disebut sebagai Kristen, orang yang mengikuti Kristus. Ya, meskipun Kristus dikembalikan kepada Yesus, yaitu Nabi Isa alaihissalam, tetapi ajaran Kristen itu bertentangan dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa, sedangkan ajaran Paulus itu mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi itu saling bertentangan. Yesus mengajarkan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan, dan Allah atau Allah itu adalah Tuhan yang harus disembah oleh seluruh manusia. Bahkan bangsa setan, bangsa jin sekalipun harus tunduk seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan yang disembah oleh Nabi Isa atau Yesus. Tetapi justru sebaliknya, ajaran yang dibawa oleh Paulus mengajak manusia untuk menyembah Yesus. Ini yang harus kita pahami. Jadi murni bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu bukan ajaran Kristen. Kristen ada setelah Yesus wafat, setelah Yesus diangkat ke langit oleh Tuhan. Yesus itu tidak pernah mengajarkan doktrin Trinitas, tidak pernah mengajarkan bahwa Dia adalah Tuhan, bahkan tidak pernah mengklaim sedikit pun bahwa dirinya punya kekuatan Tuhan. Justru yang dikatakan Yesus adalah, aku adalah utusan Tuhan. Aku utusan Tuhan yang diutus kepada Bani Israel, domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Aku tidak bisa melakukan sesuatu kecuali itu adalah izin dari Dia yang mengutus aku. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Bible yang menjelaskan bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Jadi bagaimana bisa dari utusan menjadi Tuhan? Itu adalah sebuah logika yang sudah terbalik selama 2000 tahun. Dan selama 2000 tahun itu pula banyak orang-orang Kristen tidak pernah mau membuka dan mempelajari kitab-kitab mereka. Padahal andai saja mereka mau membuka kitab suci mereka, mempelajari dengan menggunakan akal pikiran mereka, mereka akan menemukan fakta bahwa Yesus bukanlah Tuhan, melainkan utusan Tuhan. Sama seperti yang diajarkan oleh Islam bahwa Yesus adalah Nabi. Isa adalah Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel untuk menyelamatkan Bani Israel dari kesesatan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.